Tapi sebelumnya kita lihat dulu peraturan LPDP yang baru ya. Jadi mereka ada beberapa ketentuan baru. Salah satunya itu di ketentuan esai. Jadi sebelumnya itu esai mendeskripsikan komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Tetapi sesudahnya sebenarnya sama aja, tapi mereka menambahkan adanya bentuk pengabdian di industri tertentu sesuai dengan program studi tujuan. Dan teman-teman juga diharapkan bisa menjelaskan keterkaitan dan dukungan terhadap bidang-bidang industri strategis seperti pangan hingga teknologi nano seperti yang sudah dijelaskan di sini. Tetapi hal ini tidak mengurangi potensi bagi teman-teman yang datang dari sosial humaniora selama memiliki rencana kontribusi yang kuat dan relevan terhadap kemajuan Indonesia. Nah, itu nanti kita bahas ya. Oke. Next. Sebelum kita nulis esai, kita harus cari dulu nih ide yang mau kita angkat di dalam esai ini. Karena seperti yang aku bilang minggu lalu, nulis esai itu nggak bisa satu hari jadi, satu malam jadi, itu nggak bisa, karena kamu harus brainstorming diri kamu dulu buat dapetin ide-ide agar esai kamu tuh bagus. Nah, caranya gimana? Ada dua cara utama yang bisa kamu lakukan. Yang pertama itu bisa dari internal. Maksudnya adalah dari diri kamu. Kamu melihat di sekeliling kamu. Kamu bisa identifikasi masalah yang muncul di lingkunganmu, seperti lingkungan di keluarga, sekolah, kampung, tempat kerja, komunitas, atau ada hal-hal yang ada hal-hal kayak prestasi atau organisasi. Pokoknya ada momen-momen yang bikin kamu tuh ingat nih, ada masalah nih di bagian ini gitu loh. Nah, yang kedua dari eksternal. Yang kedua caranya dari eksternal. Kamu bisa riset isu-isu strategis nasional yang memang sesuai dengan keahlian kamu. Apa nih ya yang kira-kira sedang krusial nih tantangannya yang dihadapi Indonesia saat ini gitu. Nah, kamu bisa cek laporan riset, data pemerintah, media-media kredibel, laporan LSM, jurnal-jurnal, dan lain-lain. Itu kamu bisa riset dari internet dan segala macamnya. Nah, setelah setelah itu, bisa juga kamu sharing nih sama ORD atau praktisi ya. Kamu bisa brainstorming nih ide-ide dan mendengarkan cerita dari ahlinya, dari pengalaman mereka baik saat kuliah, kerja ataupun kontribusi setelah studi. Kalau dari warga LPDP tuh banyak yang sharing di YouTube. Kamu bisa cari aja gitu di YouTube. Mereka banyak yang ceritain kayak gitu. Nah, setelah itu kamu juga bisa konsultasi dengan dosen atau mentor, karena uh, ada beberapa hal yang butuh validasi ilmiah nih, kayak yang sesuai sama ahlinya gitu. Ya, atau kamu dulu waktu di S1 punya dosen yang yang deket banget lah, atau yang bisa diajak diskusi, yang enak lah diajak diskusi gitu, kamu bisa tukar cerita sama mereka gitu. Atau kalau kamu punya mentor, bisa lebih enak lagi gitu buat sharingnya. Dan yang nggak kalah penting adalah merefleksikan diri dan perjalanan-perjalanan kamu dari segala pengalaman-pengalaman hidup kamu yang udah kamu kumpulin, kamu ingat-ingat lagi gitu. Kamu bisa uh, tanya sama diri kamu, kenapa ya aku ini peduli sama isu ini ya? Kenapa isu ini harus
diangkat gitu ya, apa ya yang udah aku lakuin sejauh ini terhadap isu ini. Nah, dari semua ini, ketika kamu saat ketika kamu kumpulin dan udah mendapatkan ide, itu kamu langsung catat aja yang ter apa ya terlintas tuh di kepala kamu tuh langsung tulis aja, ngasal aja tulis. Yang penting nggak lupa gitu, karena ide ide tuh nggak tahu kapan datangnya ya, jadi secara tiba-tiba, makanya kamu harus cepat-cepat tulis biar nggak lupa. Nah, ketika kamu udah dapat ide, kamu udah siap untuk nulis esai. Jadi di esai itu kira-kira ada begini ya susunannya teman-teman. Yang pertama tuh ada hook, ada personal background, isu atau masalah yang ingin diangkat, solusi yang ditawarkan, kenapa harus S2, studi plan, kontribusi dan rencana pasca studi, serta yang terakhir ada penutup. Nah, dari hook sampai akhir itu tuh semuanya berkaitan antar paragraf, tidak ada yang lompat-lompat. Jadi sebisa mungkin kamu harus harus ada benang merahnya sih dari awal gitu. Dan kalau bisa gunakan metode storytelling. Jadi tidak seperti menjawab pertanyaan gitu, meskipun di dalam esai itu tidak diberi tidak diberikan pertanyaan kayak sehingga solusi yang saya tawarkan adalah ini. Kenapa saya harus S2? Ya karena gini. Itu kan kayak menjawab pertanyaan itu. Jadi usahakan storytelling seperti itu. Nah, ini bakal kita breakdown satu-satu bagian-bagiannya. Oke, yang pertama ada hook. Hook ini adalah kalimat pembuka, kalimat awal yang ada di esai, yang dia ini bikin nempel di kepala reviewer saat ngebaca esai kamu tuh kayak, wah, menggugah selera untuk buat dibaca terus gitu. Nah, tipsnya untuk kalimat hook ini jangan terlalu panjang kayak satu paragraf, dua paragraf gitu. Cukup 1 sampai 3 kalimat aja, tetapi yang yang ngena gitu, yang nempel gitu di kepala reviewer. Terus hooknya ini relevan sama tema esai kamu. Misalnya kamu mau angkat tentang ketidakadilan pendidikan pada perempuan. Nah, hooknya itu bisa pakai yang quotes yang empowering woman gitu. Dan aku rasa nggak harus puitis ya, tapi cukup sederhana tapi ngena gitu. Kayak puitis tuh yang mendayu-dayu, yang hiperbola kayak gitu, kayak dikurangin sih menurut aku gitu, karena kayak agak kayak gitu sih. Dan juga hindari basa-basi tadi ya. Basa-basi itu menurut aku masuk ke dalam hal-hal puitis, dan kayaknya di esai itu nggak terlalu penting karena kamu di sana usahakan bahasanya tuh yang sat-set aja gitu. Nah, untuk hook ini kamu bisa buat sendiri atau mengutip dari kutipan tokoh yang relate sama diri kamu. Dan kayaknya buat hook ini di akhir aja sih, di akhir setelah kamu menulis esai ini kamu udah kelihatan nih sama, dan kamu bisa nyesuaiin sama vibes esaimu yang kayak gimana gitu. Jadi kamu bisa cari hooknya di akhir seperti itu. Oke, next. Sorry. Nah, yang kedua ada personal background. Nah, di sini kamu bisa jelasin tentang diri kamu di masa lalu dan di masa sekarang. Maksudnya gimana tuh? Jadi di personal background ini kamu jangan banyak-banyak nulis untuk personal background. Menurut aku cukup 1 paragraf sedang aja sih. Nggak harus sampai 3 paragraf yang panjang gitu. Dan, nah, ini kita breakdown. Jelaskan tentang diri kamu di masa lalu. Kamu ngapain aja nih waktu S1? Kamu ikut organisasi apa? Terus kamu ngelakuin riset apa? Prestasi kamu apa? Atau kamu pernah kerja nggak waktu S1 dan segala macamnya gitu. Dan tidak usah menjabarkan terlalu banyak kegiatan gitu, kayak kamu waktu S1 ikut organisasi lebih dari 1 gitu, 3 sampai 3. Nah, 3 ini kamu jabarin gitu, sehingga untuk organisasi aja udah sampai satu paragraf gitu loh. Mau kelihatan aktif di mata reviewer malah kayak nggak efektif gitu, dan udah capek sendiri gitu kan si reviewer ngebaca. Jadi menurut aku kamu tulis hal-hal yang paling
kamu ingat dan yang sejalan dengan isu yang mau kamu angkat nanti gitu. Karena dari personal background ini kamu harus udah buat benang merahnya, udah jalin benang merahnya di sini gitu. Hmm, kayak contoh esai aku, ya aku di sini ngejelasinnya dikit banget, nggak terlalu panjang sih ya. Aku jelasin kalau aku lulus dari UINSU, terus dengan IPK sekian, lalu aku lebih menekankan pada aku pernah ikut organisasi kampus, lembaga pers mahasiswa, dan aku juga jelasin posisi aku di LPM itu sebagai fotografer, ya wartawan foto. Aku udah memotret berbagai peristiwa penting gitu, seperti demo RKUHP 2019 dan Omnibus Law. Nah, sebenarnya pengalaman aku kan banyak ya di LPM yang nggak hanya memotret ini aja gitu. Tapi menurut aku saat memotret demo yang gede ini itu adalah hal yang paling berkesan buat aku. Jadi aku ceritain di sini gitu gitu. Dan sama kayak prestasi gitu kan. Prestasi itu kamu nggak harus jelasin atau riset kamu yang banyak tuh harus kamu jelasin bla 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 gitu. Karena prestasi, riset, organisasi dan segala macam itu kan udah kamu mention di informasi diri dan udah dibaca sama si reviewernya gitu. Jadi yang paling berkesan aja sih menurut aku. Nah, setelah itu kamu bisa jelasin diri kamu di masa sekarang. Kamu ngapain nih saat ini gitu? Kerjakah atau sedang leskah atau apa gitu kan. Nah, kalau aku ngejelasin nih oh ya, tadi sebelumnya aku juga ngejelasin ya setelah lulus S1 aku ngejelasin kalau aku ikut beberapa organisasi gitu, organisasi kerelawanan yang dia itu memang berfokus di pendidikan anak di pelosok desa gitu. Ada 3 organisasi kerelawanan. Nah itu aku cuma mention doang nih ini enggak aku ngejabarin kegiatan-kegiatan aku semua di sana gitu. Dan kemudian aku langsung menjelaskan tentang aku yang sekarang bahwanya saat ini saya bekerja sebagai reporter video editor di Tribun Medan. Nah, Tribun Medan ini adalah bla 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 bla. Nah, aku sampai situ aja tuh ngejelasin tentang personal background aku. Gak terlalu banyak. Nah, kamu harus nulis personal background ini straight to the point. Jangan bertele-tele. Ya seperti yang aku bilang tadi. Nah, kemudian dari personal background ini, kamu bisa langsung kaitin nih sama isu atau masalah yang ingin kamu angkat gitu. Dikaitin. Nah, isunya itu jangan terlalu jangan terlalu muluk-muluk gitu. Muluk-muluk tuh yang sebenarnya nggak apa-apa sih wow itu cuman harus yang terukur gitu loh. Tapi jangan yang terlalu receh juga gitu loh. Dan sebelum kamu menentukan isu itu ya kamu harus riset tadi ya, riset soal tantangan yang paling krusial dihadapi Indonesia saat ini gitu. Dan di paragraf ini kamu juga ngegambarin nih secara umum isu tersebut, jangan hanya di-mention aja saya ingin menyelesaikan permasalahan di Indonesia, udah gitu doang. Ya, kamu harus jabarin tuh deskripsiin ada apa bla 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 dan bla 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 bla. Nah setelah itu kamu lihat juga nih solusi dari pemerintah atau masyarakat saat ini tuh udah sejauh mana ya gitu untuk masalah ini gitu. Kemudian kamu bisa Izin bentar Kak, boleh Kak? Jadi gini Kak, dan boleh. teman-teman semua, karena ini Zoom-nya nggak Zoom premium gitu kan, karena Zoom langganan kita tuh karena hari Ahad libur gitu, nggak bisa kita pesen lah gitu untuk yang premiumnya. Jadi ini bakalan berhenti kurang dari 1 menit lagi. Nanti kita kembali ke link yang sama, teman-teman boleh klik link yang sama tadi. Nanti kita gabung di sini lagi ya gitu teman-teman dan juga Kak Jihan. Oke, terima kasih. Ya baik teman-teman, karena juga kajian sudah bergabung, kita lanjut ya ke pembahasan kita tadi. Maaf ya Kak Jihan terpotong, kita bakal lanjut lagi. Silakan Kak Jihan.
Oke, oke kita lanjut dari isu atau masalah yang ingin diangkat. Nah, sampai mana ya? Setelah kamu menemukan solusi, ya solusi dari pemerintah atau masyarakat gitu kan, kamu harus cari gap atau celah dari solusi tersebut itu yang bisa kamu bantu gitu loh, yang bisa kamu selesaikan gitu, bisa kamu selesaikan uh, setelah kamu lulus kuliah S2 nanti gitu. Nah, kalau bisa ya aku anjurkan isu atau masalah yang ingin diangkat ini adalah isu-isu yang benar-benar kamu minati gitu, yang benar-benar kamu into banget gitu loh sama isu ini gitu loh. Jangan karena kayak kayaknya isu tentang apa ya, tentang pangan ini lagi keren gitu ya, tapi kamu nggak nggak paham-paham banget gitu sama isu ini gitu loh. Jadi ya kayak terkesan apa ya, dipaksakan, dan kamu jadi nulis hal-hal yang template aja gitu, yang sebenarnya ini tuh udah dipakai banyak orang gitu isu ini gitu, tapi karena kamu ngerasa ya udahlah tulis aja lah gitu, kayak ya udahlah gitu, kayak ngerasa kayak nggak apa deh gitu. Nah, makanya aku bilang harus yang bener-bener paham banget dan relate banget sama diri kamu gitu, sehingga esai yang kamu hasilkan itu bisa original, otentik gitu. Otentik tuh yang jujur, yang dari hati, yang tulus gitu. Karena interviewer itu bisa ngelihat nih, ini esai yang otentik atau enggak. Soalnya dia kan dalam sehari itu bisa baca puluhan esai ya gitu. Jadi yang dia ngeliat itu menarik dan enggak tuh dia udah ngerti gitu loh dari baca isu yang kamu angkat gitu. Nah, kalau aku tuh ngangkat isu tentang kerelawanan ya, kerelawanan. Walaupun tadi aku cerita soal ini kan, soal wartawan foto, aku kerja di media dan segala macam, itu kayak kayaknya orang-orang nggak bakal mikir sampai ngerelate itu ke kerelawanan. Nah, aku nge-bridging hal itu dengan mengatakan seperti ini. Nah, meskipun saya lebih banyak berkecimpung di dunia jurnalistik, namun perhatian saya tidak bisa lepas dari pendidikan anak di pelosok desa. Saat saya menjadi relawan di rumah internet di pelosok desa Kuranda, Belawan, Sumatera Utara selama 3 bulan, muncul sebuah pertanyaan dari permasalahan yang saat ini pun belum ada jawaban dan solusinya gitu. Nah, di situ aku bener-bener ngerasa kayak kok gini ya gitu. Setelah aku ikut di kegiatan itu gitu, aku menemukan bahwa ada masalah yang benar-benar harus dipecahkan gitu. Nah, aku langsung mention nih permasalahannya dengan tanda tanya. Mengapa ya anak-anak hingga remaja di Desa Kurandak tuh belum bisa membaca, menulis, berhitung hingga saat ini, padahal relawan pendidikan terus datang mengajar setiap minggunya sejak tahun 2016. Mengapa tidak ada perubahan yang signifikan dalam pendidikan di desa tersebut gitu. Nah, aku tuh cuman ceritain di desa itu aja kan, nggak gede gitu. Kamu bisa mulai cari isu yang di sekeliling kamu, yang kecil-kecil aja gitu, yang kecil-kecil tapi impact-nya gede gitu. Nah, setelah kamu menemukan permasalahannya, yang seperti yang aku bilang tadi, kamu harus cari gap gitu, gap yang, atau kamu mau solusi apa yang kamu tawarkan gitu loh untuk permasalahan itu. Nah, tawarkan solusi yang paling terukur dan jelaskan dan deskripsikan solusi tersebut gitu loh. Nah, di sini aku masih apa namanya, masih menjelaskan tentang permasalahan itu, isu-isu yang aku paparkan. Dan ketika kamu memaparkan isu ini gitu,
kamu harus usahakan dilampirkan dilampirkan datanya gitu. Kamu bisa pakai data dari pemerintah atau dari apa ya, observasi kamu sendiri. Nah, itu bisa kamu lampirkan gitu. Seperti yang aku bilang tadi, dari tahun 2016 tapi tidak ada signifikan dalam calistung di anak-anak di sana gitu. Nah, terus aku menjabarkan di permasalahan yang ada di sana gitu. Uh, aku saya sadar ada hal yang salah dalam pola komunikasi. Oke, aku langsung tarik ke komunikasi, langsung ngaitin sama jurusan yang aku mau dan jurusan sebelumnya dan jurusan yang ingin aku tuju nanti, bidang studi yang aku tuju nanti gitu. Aku bilang, ada yang salah dengan pola komunikasi relawan dengan masyarakat di sana gitu. Jadi aku langsung belak-belakan bilang bahwa relawan tuh cenderung memikirkan keuntungan yang didapat saat mengajar ke desa. Mereka ingin menikmati liburan, terus ya tidak benar-benar memberikan ilmu pada anak-anak, dan akibatnya relawan tidak fokus dan serius dalam memberikan pengajaran, seperti itu aku bilang. Kemudian makanya itu harus ada apa ya, gaya komunikasi yang tepat bagi seorang pemimpin atau orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kerelawanan ini gitu, untuk mengurangi mindset tersebut. Sebenarnya nggak apa-apa gitu kan, tapi hal-hal yang seperti itu menurut aku kayak apa ya, mengganggu gitu loh, karena nggak ada perkembangan yang lebih lanjut gitu. Dan anak-anak di sana, masyarakat di sana juga bergantung banget tuh sama relawan gitu loh. Jadi komunikasinya ini harus ada di apa ya, harus dibenerin gitu. Makanya di sini, tapi di sini aku belum tahu nih, aku belum tahu nih solusinya. Sorry, aku belum benar-benar tahu solusi untuk memperbaiki permasalahan ini. Makanya aku perlu melanjutkan studi untuk menemukan menemukan solusi dari masalah ini. Aku kaitin nih. Oleh sebab itu, saya harus menguasai ilmu komunikasi khususnya. Nah, aku benar-benar nge-mention ya khususnya di bidang apa nih, komunikasi apa nih, karena kan gede ya, komunikasi organisasi dan strategis untuk menyelesaikan masalah sosial yang tadi gitu loh. Nah, kemudian, nah, kemudian nih kamu bisa kaitkan lagi nih setelah solusi yang ditawarkan, kaitkan kenapa kamu harus S2, lalu kamu kaitkan lagi dengan studi plan kamu. Seperti itu. Nah, di studi plan ini, kamu jangan hanya memaparkan, aku mau ambil jurusan ilmu komunikasi di UGM, gitu. Tetapi kamu harus mendeskripsikan kenapa kamu harus belajar ilmu komunikasi dan kenapa kamu mau di universitas itu. Jangan hanya karena aku udah biasa nih sama hal-hal yang kayak gini, karena aku suka aja tuh sama komunikasi banyak nih gitu segala macam. Terus aku pilih universitas ini ya karena dekat sama rumah aku, terus karena fasilitasnya bagus dan segala macam. Hal itu boleh gitu ya, boleh. Tapi sebaiknya kamu riset dulu gitu loh, riset dan kaitkan hal pemilihan kampus dan tujuan studi jurusan kamu ini dengan isu dan masalah yang kamu pilih tadi itu. Bisa dengan kurikulum, program, atau riset-riset dosen dan jurusan dan di jurusan dan kampus tujuan kamu gitu loh. Jadi kemudian, nah kalau aku sendiri aku udah jelasin nih, aku milih magister di jurusan komunikasi di UGM itu dengan peminatan manajemen komunikasi. Nah, aku sampai sedetail itu loh ngejelasinnya, dan aku juga ngejelasin mata kuliah yang mau aku ambil dan mata kuliah yang berhubungan dengan pemecahan masalah dari isu tadi, pemecahan masalah yang aku yang aku paparkan tadi gitu loh. Nah, kemudian aku juga mention tentang riset aku gitu kan, riset aku yang sejalan dengan riset dosen yang ada di sana gitu loh. Kamu mention aja nih nama dosennya, dosen ada namanya Bapak ini, riset-risetnya sangat sejalan dengan riset-riset saya, jadi saya tertarik untuk berkolaborasi dengan beliau dan segala macam bla bla bla. Barulah kamu menjelaskan bahwasannya UGM tuh universitas yang terbaik secara global di segala macam dan fasilitasnya. Nah, itu yang belakang-belakangannya bisa kamu ceritain gitu. Nah, kemudian
kamu juga jelasin ya saat kamu berkuliah kamu mau ngapain aja, jangan cuman jelasin soal ya kamu belajar semacam itu, tapi kamu harus ngejelasin nih keaktifannya selama kamu di kuliah tuh ngapain, kamu mau volunteer kah atau mau ikut riset yang sesuai dengan bidang kamu, dan pokoknya yang kamu lakukan selama kuliah ini harus berhubungan juga dengan pemecahan masalah tadi gitu. Jadi harus memang berkaitan dari semuanya gitu loh, dan terukur. Nah, hmm, setelah itu kamu bisa tulis kontribusi dan rencana pas-pas dulu ya. Kamu bisa deskripsikan mimpi kamu untuk Indonesia itu apa, peran yang ingin kamu lakukan itu apa, dan cara kamu mewujudkan mimpi itu gimana. Sorry. Nah, tips dari aku, kamu bisa gunain format plan, goal, steps. Nah, gimana tuh maksudnya? Oke. Okay. Nah, untuk uh, plan ya, plan ini kamu bisa jelasin rencana rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Gitu. Setelah kamu lulus studi, kamu bisa susun rencana jangka pendek kamu. Kamu mau ngapain nih setelah studi gitu? Kayak nggak usah terlalu yang wah gitu, nggak usah yang langsung merubah Indonesia secara secara apa ya, secara besar gitu, tapi yang kecil-kecil aja gitu, yang pasti dia bisa diukur, dia relate, dan dia doable gitu. Pokoknya yang nggak usah muluk-muluk banget lah di sini, jadi jangka pendek ini. Kemudian kamu juga bisa tulis di jangka menengah, itu kamu udah bisa jelasin next steps dari jangka pendek tadi, kamu udah tahu nih goals-nya nih mau kemana gitu, udah kebentuk meskipun belum benar-benar sempurna, tapi sedikit demi sedikit kamu uh, udah bisa menyusun hal itu. Dan kemudian ada jangka panjang, nggak apa-apa, apa namanya, jangka panjang ini jangan yang terlalu rendah dan juga jangan yang terlalu melambung tinggi banget gitu, tapi tidak harus yang jadi menteri untuk merubah Indonesia, tidak harus menjadi apa ya, pokoknya hal-hal yang besar, tapi bisa yang kecil-kecil aja gitu, tapi yang benar-benar berdampak gitu. Intinya kontribusi ini bisa tercapai melalui hal-hal yang kamu lakukan dari hal-hal kecil dan yang dimulai dari studi kamu tadi gitu. Kemudian ada goalsnya ini tujuan yang ingin kamu capai gitu, ingin kamu capai itu gimana cara cara mencapainya, dan dari aku bisa gunain metode SMART ya. Jadi dia harus yang spesifik, tujuannya ini harus jelas dan fokus, tidak ngambang sana mari gitu, dia harus benar-benar spesifik gitu. Kemudian ada measurable, dia bisa diukur, ada indikator keberhasilannya. Kemudian ada masuk akal ya, itu dia bisa dicapai dengan kemampuan kamu, dan dia juga harus realistik sesuai kenyataan, bukan yang aku bilang tadi yang mimpinya itu terlalu tinggi, angan-angan banget gitu. Dan juga ada batas waktu yang jelas kapan ingin hal ini tuh ingin dicapai gitu, kayak 5 tahun lagi kah atau 10 tahun lagi kah, itu harus dijelasin kayak gitu. Dan yang terakhir ada stepsnya itu kayak gimana kamu menggapai mimpi-mimpi kamu tadi untuk Indonesia itu gimana caranya, itu harus kamu jelasin, harus kamu deskripsikan tuh. Makanya di bagian kontribusi ini menurut aku cukup panjang ya menjelaskannya, karena banyak yang harus kamu tulis seperti itu. Kalau aku sendiri menuliskannya itu, aku ingin ini apa namanya, sorry, nah kalau aku, sorry sebentar ya, aku ngejelasinnya satu-satu tapi ini panjang banget dan aku juga udah lupa esai aku isinya. Udah kayak gitu deh. Oke, dan
terakhir ada penutup. Di penutup ini kamu harus merefleksikan lagi kenapa kamu harus layak mendapatkan beasiswa LPDP, kenapa LPDP harus menggelontorkan dana ratusan juta untuk membiayai kamu lanjut studi, dan pastikan kamu menulis closing statement tuh satu kata atau satu kalimat yang kuat, yang benar-benar greget gitu, greget yang kayak wah ini orang cocok nih jadi keluar di LPDP bagi kalau pas si Rifora ngebaca esai kamu gitu. Jadi harus yang benar-benar kuat gitu lah secara emosional dan tentunya menginspirasi. Nah, lalu apa nih bedanya peraturan esai LPDP 2025 batch 2 dengan periode lalu? Kayak tadi aku udah mention ya. Jadi secara substansinya aturan LPDP sebelum dan sesudah itu memang tidak berubah total, namun yang mereka tegaskan adalah lebih berfokus pada kontribusi yang konkret dan relevan untuk sektor strategis industri tertentu, terutama yang terkait langsung dengan bidang studi yang kamu ambil. Kalau kita lihat dari apa namanya, dari ketentuannya tadi, mereka seperti ingin apa ya, ingin nge-highlight dari jurusan STEM gitu. Tapi di bawah sini juga mereka nggak membatasi sosial humaniora untuk ikut andil di LPDP gitu. Makanya jadi nggak menjadi masalah sih buat kita yang dari sosial humaniora. Aku yakin teman-teman yang di sini pasti kebanyakan dari sosial humaniora kan daripada STEM. Nah, karena aku dari sosial humaniora juga, jadi ada beberapa tips yang bisa teman-teman aplikasikan saat menulis esai nanti, karena ada aturan barunya ya. Jadi teman-teman jangan melihat atau membayangkan industri itu sebagai suatu hal yang teknis, suatu hal yang kepabrikan gitu. Nah, coba teman-teman itu cari riset gitu, tantangan strategis nasional yang membutuhkan campur tangan dari sosial humaniora. Contohnya tuh kayak nih, di Indonesia tantangan sampai saat ini tantangannya ada disinformasi, hoax, dan polarisasi itu masih terjadi sampai sekarang gitu. Terus dari bidang studinya itu ada dari ilmu komunikasi, media literasi, counter studies, dan kamu bisa nawarin jenis kontribusi itu ya ikut ambil untuk di industri media, terus masuk ekosistem media digital, juga meningkatkan media literasi bangsa dan segala macam. Seperti itu. Jadi kamu bisa cari-cari riset. Menurut aku harus lebih banyak riset di isu-isu nasional yang ada campur tangannya dengan sosial humaniora. Seperti itu. Oke, itu aja penjelasan dari aku. Kalau teman-teman mau bertanya di forum ini silahkan. Kalau setelah forum ini nanti mau tanya-tanya sama aku, dipersilahkan, feel free kontak me ya teman-teman. Itu aja sih yang ingin aku Oke, baik. Terima kasih banyak Kak kembalikan. Jihan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Jihan atas sharing-sharingnya dan ilmu baru nih buat kita semua pastinya. Baik, bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh atau mungkin mau sharing-sharing, atau mungkin ada yang dibingungkan dari nulis esai atau sejenisnya, boleh nih teman-teman untuk bertanya. Boleh raise hand ataupun boleh diketik di kolom chat. Tapi lebih baik raise hand dan juga open mic dan juga open cam, supaya kita lebih interaktif gitu ya. Ada teman-teman? Oke, ada Mas Hans. Boleh silakan Mas Hans, open mic dan juga ajukan pertanyaannya. Halo, selamat malam Kak. Halo, selamat malam. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Bang. Boleh dilanjut? Terima kasih buat Kak Jihan atas tips-tips untuk menulis esainya. Sekarang saya sebenarnya lebih memahami sih bahwasannya memang untuk menulis esai itu is not easy as I think ya, karena memang permasalahan isi esainya itu tidak seperti esai pada waktu saya pernah ikut kompetisi sebelumnya. Tadi yang saya notice sih terkait dengan itunya sih,
dari isu eh ya isu atau masalah yang ingin diangkat dan kesesuaian dengan jurusan S2 yang mungkin rencananya akan saya ambil ke depannya. Terkadang gini Kak, kadang ada beberapa jurusan S2 yang memang contoh ya, misalkan kayak kita nih pengen ngambil apa ya, magister administrasi rumah sakit, ya kan Kak? Atau kita mau ambil tentang kesmas, ya kan Kak? Kalau kita mau ambil kuliah kesmas, tapi memang eh, kan jurusan kesmas itu begitu banyak yang mau kita ambil. Maksudnya ada banyak pilihannya, tapi memang tidak semua hal bisa kita buat lebih spesifik lagi untuk tema esai yang mau kita angkat gitu Kak. Jadi menurut Kakak ini bagaimana sih kita menyesuaikan eh, topik yang mau kita angkat di esainya itu dengan background kita Kak? Karena kan ada beberapa yang memang jurusan kita itu tidak apa ya, kita agak susah gitu mau ngangkat isunya Kak gitu. Itu sih. Kemudian terkait dengan bagian kontribusi dan rencana pasca studi ya kan Kak. Kadang tidak semua orang memang punya apa ya Kak ya, rencana planning ke depan setelah nanti dia apa ya kontribusi dia untuk Indonesia, pulang dari dia nanti apa ya, pulang dari dia nanti kuliah S2. Contoh kalau misalkan dia kuliahnya di Indonesia, memang dia tidak tidak apa ya Kak ya, tidak apa sih kita bilang ya. Kadang kita pulang, maksudnya selesai dari studi itu memang nggak melulu kita harus melakukan hal-hal yang wow. Misalnya kayak yang Kakak ceritakan, bahwasanya kalau kita nanti pulang dari, maksudnya selesai dari studi, nanti kita akan melakukan hal-hal yang besar yang sesuai dengan yang kita tulis, yang sesuai dengan gambarannya itulah ya kan Kak. Kadang ya kita bilangnya ya, ah nanti palingan yang aku bisa aja dari hal kecil. Contoh nih, saya seorang admin, saya seorang lulusan S2 di bidang administrasi kesehatan, administrasi rumah sakit. Tapi paling kerjaan saya itu ya kembali lagi ke settingan saya yang lama. Nah, kira-kira itu kan pengaruh penilaian nggak sih Kak dengan mereka gitu yang akan melihat esai kita? Karena kan terkadang kontribusi kita nggak sebesar itu, padahal nanti kenyataannya di lapangan pun ya gitu seperti yang tadi saya bilang nggak akan sesuai semuanya itu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mas Hans. Boleh langsung dijawab aja, Kak Jihan? Silakan, Kak. Oke, yang pertama menyesuaikan isu dengan jurusan gitu ya. Karena di jurusan kita itu kan pasti banyak apa ya, banyak ibaratnya kayak peminatannya gitu kan, peminatannya gitu. Dan kita juga belum tahu nih mau peminatan kemana gitu uh, untuk memetakan isu tersebut gitu kan ya, yang pertama kan. Kalau dari aku saat ini kita harus menentukan kita minatnya di mana. Kita aku nggak tahu ya di Kesmas itu ada peminatan apa aja, tapi harus kita tentukan dulu kita minatnya di bagian apa, bener-bener di bagian apa, karena kan jurusan itu gede banget ya, suatu bidang studi itu gede banget. Nah, kita harus tentukan dulu saat ini banget tuh kita sukanya di mana gitu. Nah, setelah dari situ kita bisa uh, menarik isu atau masalah yang sesuai dengan jurusan atau peminatan kita itu. Soal tidak sesuai dengan kenyataan atau tidaknya itu urusan belakangan, karena seperti yang aku bilang di esai, aku tulis di esai pada saat itu aku memang senang berorganisasi gitu kan, senang join ke masyarakat gitu, kerelawanan dan segala macam gitu. Makanya aku mau ambil komunikasi organisasi gitu di bagian yang manajerial. Tetapi setelah aku sekolah saat ini, ya preferensi itu udah berubah gitu. Nyatanya aku tidak masuk ke dalam peminatan yang aku ceritakan di esai tadi gitu. Sama seperti
pertanyaan yang kedua soal kontribusi dan hal-hal kecil yang itu berdampak nggak? Sorry, itu bakal jadi penilaian nggak ya kalau yang kontribusi kita itu yang kecil-kecil aja gitu, dan mungkin ya tidak sesuai dengan setelah kita studi nanti gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa dari hal kecil, tapi impact-nya itu benar-benar gede gitu. Yang di mungkin yang kalau otentik yang bisa aku lihat tuh kayak yang nggak pernah dipikirkan orang lain gitu. Orang lain nggak ngelihat sampai ke titik itu gitu loh, saking kecilnya itu. Seperti kamu mencari jarum di dalam jerami, itu kamu menemukan jarum dalam jerami gitu loh. Nah, ketika kamu ambil jarum itu kan kayak seneng banget gitu, kayak ya udah itulah impact-nya tuh yang gedenya bagi Indonesia gitu. Dan soal terrealisasikan atau enggaknya itu urusan nanti gitu. Karena sesungguhnya esai ini adalah cara kamu, esai ini adalah seni merayu LPDP itu biar kamu tuh diterima sama mereka gitu. Jadi ya kamu merayu mereka biar mereka tertarik sama kamu, kayak gitu sih. Kayak gimana kamu merayu sama, gimana kamu PDKT sama kekasih kamu, kayak gitu dah. Tapi ya itu tadi, jangan hal-hal yang terlalu gede gitu, kayak ya, kalau kamu merayu terlalu lebay dan kayak muluk-muluk kan ya cewek juga ilfil ya, sama kayak LPDP kayak gitu dah, seperti itu sih ya. Terima kasih Kak. Menanggapi terkait dengan yang tadi. Terkadang kalau untuk yang kedua aku udah paham. Tapi kalau untuk yang pertama, kenapa tadi aku kayak terpergi gini Kak. Eh, Kadang ada jurusan yang sudah kita pilih dan ada peminatan yang sudah kita sesuaikan, sudah kita pilih nih. Tapi terkadang isu yang mau diangkat itu nggak ada isu sama sekali, karena sejauh mata memandang kita, udah kita amati semuanya dari keseluruhan, termasuk yang di Indonesia ya. Kadang memang nggak ada masalah yang bisa kita cari, yang bisa kita kulik gitu Kak. Padahal itulah peminatan yang sudah kita pilih, ya kan, udah kita pilih, udah kita yakinkan diri kita sendiri. Tapi untuk menemukan isu itu memang kan agak susah dan sungguh rumit gitu ya kan, terkadang ya Kak ya. Nah, gimana tanggapan Kakak mengenai hal itu ketika kita ingin apa ya, menceritakan esai kita, tapi sayangnya isu yang diangkat rupanya tidak ada, nggak 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 ditemukan di Indonesia, ditemukannya di dunia, karena di dunia ditemukan tapi di Indonesia nggak ditemukan gitu. Karena kan ujung-ujungnya kan kita pasti nanti contoh, kita kan kuliahnya di Indonesia, pasti kita tentu akan cari buat esai dengan isu yang kita cari ya di Indonesia pastinya, bukan di dunia. Tapi sayangnya pas kita cari masalah itu rupanya nggak ada masalahnya, nggak ada masalah, baik-baik saja. Masalahnya itu ya masih dalam tahap yang apalah ya, masih dalam tahap yang ringan, yang nggak perlu menjadi perhatian penting gitu ya kan. Padahal itu sudah menjadi peminatan kita gitu. Nah, gimana Kakak menanggapi hal ini Kak? Terima kasih. Oke. Isu yang diangkat seperti yang aku bilang tadi bisa dicari dari pengalaman kita sebelumnya ya, di sekeliling kita pasti ada titik yang kayak ini, makanya itu tadi perlunya brainstorming ya, perlu brainstorming yang cukup lama ya untuk menemukan isu atau masalah yang mau kita angkat gitu. Jadi jangan terpaku sama aku mau jurusan ini makanya aku harus angkat di sini, nggak usah. Tapi kamu bisa cari dulu nih sebelum-sebelumnya, di pengalaman hidup kamu sebelumnya itu apa, kamu temukan aja dulu masalahnya, nanti bisa kamu kait-kaitkan kok ke peminatan yang kamu mau. Nah, kalau dalam hati kamu pengen peminatan yang ini nih gitu, tapi kamu tetap pengen mau LPDP nih, tapi nggak ada nih jalannya ke sini, dari isu sama ke peminatannya ini nggak nemu nih, nggak ada benang merahnya. Nah, gimana caranya kamu bisa belokkan itu ke peminatan yang lain gitu, atau ke mata kuliah atau riset yang riset dosen di sana gitu loh. Jadi nggak harus terpaku sama peminatan atau jurusan, tapi bisa ke riset dosen atau ke kurikulumnya di sana atau mata kuliahnya. Makanya kamu harus itu bisa kamu kaitkan dari isu-isu itu sama hal-hal yang aku bilang tadi, seperti itu.
Sudah cukup jelas Kak Aulia dan Kak Jian. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Thank you. Oke, terima kasih banyak Mas Jihan dan Kak Jihan, Mas Hans dan Kak Jihan. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya dan berdiskusi lebih lanjut nih tentang LPDP dan juga esainya LPDP. Ada teman-teman? Oke, dari kolom chat ada. Kak Mayang mau open mic atau gimana? Atau saya bacain aja? Oke, saya dari lulusan pendidikan kimia. Kalau seperti ini maksudnya maksud ke dalam STEM atau non-STEM ya, Kak? Dan bagaimana cara membedakannya, Kak? Kemudian bagaimana cara menghubungkan ke esainya ya, Kak? Terima kasih, Kak, sebelumnya. Boleh dijawab silakan, Kak Jihan? Eh, iya, kalau menurut aku sih iya ya. Termasuk ke dalam STEM itu. Karena aku nggak eh, dari anak STEM, jadi aku nggak punya banyak hal untuk dikomentari tentang hal ini. Dan menurut aku iya, dan itu nanti bisa kamu sesuaikan sama jurusan yang mau kamu ambil. Nggak harus dari pendidikan. Kalau ke hal-hal STEM lainnya bisa sih, bisa. Kemudian untuk menghubungkannya ke esai sesuai sama industri yang mau kamu uh, kontribusi ke industri yang kamu tuju nanti, seperti itu sih menurut aku nggak punya banyak andil ya untuk menjawab hal seperti ini, kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak Jihan. Gimana Kak Mayang? Cukup atau ada lagi, Kak? Boleh di kolom chat kalau misalnya mau open mic juga boleh. Sudah cukup, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kembali Kak Mayang. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kita cukupkan mungkin sekitar satu orang lagi ya, karena juga Zoom-nya sudah mau habis juga, dan ini juga sudah pukul 9:33. Jadi nanti teman-teman yang mau bertanya boleh nih, masih ada waktunya. Ada lagi teman-teman, satu orang lagi? Cukup? Oke, mungkin cukup ya dari teman-teman yang mau bertanya. Em, Nanti di akhir mungkin dari Kak Jihan ada closing statement ataupun mungkin ada hal apa nih yang mungkin harus dipersiapkan gitu sama teman-teman kita gitu nantinya. Em, Mungkin sampai di sini aja untuk hari ini, untuk pertemuan kita di sesi kedua ya, untuk di hari kedua terkait tentang LPDP bersama dengan kajian Fikriyah. Terima kasih banyak kajian yang sudah memberikan ilmunya, wawasannya, dan juga sharing-sharing insight dan juga pengalaman nih sama kita semua yang sangat bermanfaat. Semoga teman-teman nih yang bergabung di sini ataupun yang lagi berjuang nih untuk LPDP, baik itu yang daftar di tahun ini atau di tahun-tahun setelah ini, bakalan lulus dan menjadi award di LPDP juga. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq. Oh ya, sebelumnya closing statement dari Kak Jihan. Silakan Kak Jihan. Hampir Kak terlupa nih. Oke, buat teman-teman jangan nyerah buat nyari masalah buat diangkat di esainya, jangan lelah buat riset sampai otak kamu berasap juga nggak masalah, yang penting kamu mendapatkan masalah itu, jangan lupa solusi yang ditawarkan. Oke, terima kasih banyak Kak Jihan. Intinya harus peka terhadap masalah dan juga cari solusi untuk masalah tersebut nih teman-teman. Oke, itu saja untuk malam hari ini. Sebelum kita akhiri, kita bakalan foto bersama terlebih dahulu. Untuk teman-teman boleh open kamera, semuanya boleh. Yang perempuan mungkin boleh ambil jilbab ataupun mukena gitu ya kan. Kita bakalan open mic dan juga foto bersama. Ditunggu ya teman-teman, 30 detik nih, ditunggu.
Oke. Di sini hanya ada satu slide. Jadi saya bakalan hitung 1, 2, 3. Nanti teman-teman boleh bergaya bebas ya. 3 kali take. Yang pertama, 1, 2, 3. Boleh gaya bebas, terserah mau gaya apa, mau dua, mau jempol, terserah. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, jempolnya emot ya Kak Hana. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua dan terima kasih banyak khususnya untuk kajian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat teman-teman semua. Terima